Pengertian osteologi berasal dari bahasa Yunani osteon yang berarti tulang dan logos yang berarti ilmu. Jadi, osteologi adalah cabang dari anatomi yang mempelajari tentang tulang. Sistem kerangka atau skeletal osseo system manusia adalah suatu sistem yang disusun oleh sejumlah tulang dan sedikit rawan yang membentuk tubuh manusia. Kerangka manusia dewasa disusun oleh 206 buah tulang. Ada yang dihubungkan secara langsung, persambungan, dan tidak langsung, persendian, serta diperkuat oleh jaringan ikat, rawan, dan otot. Fungsi kerangka manusia. Yang pertama, yaitu sebagai penunjang dan pembentuk tubuh. Yang kedua, sebagai pelindung organ-organ vital. Yang ketiga, sebagai alat gerak pasif dan alat pengungkit atau lever. Yang keempat, sebagai tempat bertambahnya otot-otot. Yang kelima, sebagai tempat persendian zat kapur atau kalsium dan garam-garam. Dan yang keenam, sebagai tempat pembuatan sel-sel darah. Klasifikasi tulang. Yang pertama, ada tulang panjang atau long bone. Tulang ini terdiri dari gandar atau shaft yang panjang, dan dua ujung tulang gandar disusun oleh jaringan tulang padat. Tulang padat berfungsi sebagai alat penunjang dan alat gerak. Contoh, tulang lengan atas atau pangkal lengan dan tulang pengumpil. Yang kedua ialah tulang pendek. Disebut tulang pendek karena gandarnya pendek, banyak terdapat pada tangan dan kaki. Contoh, tulang pendek yaitu tulang-tulang tapak tangan dan tulang-tulang tapak kaki dan tulang-tulang jari tangan. Yang ketiga, ada tulang pipi atau flat bone. Disusun oleh dua atau lebih tulang padat datar yang dipisahkan oleh bunga karang. Pada umumnya, tulang pipi bersama-sama tulang lainnya membentuk rongga. Misalnya, pada kepala, mereka membentuk rongga otak, dan pada rangka dada, mereka membentuk rongga dada. Contoh tulang pipi antara lain adalah tulang dada atau os sternum, tulang dahi atau os frontale, dan tulang ubun-ubun atau os parietale. Yang keempat, ada tulang tak beraturan bentuknya atau irregular bone. Dalam tubuh manusia, banyak tulang yang bentuknya tidak dapat dikelompokkan ke dalam ketiga kelompok di atas. Oleh karena itu, tulang-tulang ini dikelompokkan ke dalam kelompok khusus, yaitu kelompok tulang tak beraturan bentuknya. Contoh ialah tulang belakang atau os mandibula dan tulang rahang atau os maksila. Struktur tulang. Pada tulang panjang, gandar atau shaft, sering disebut diaphysis, dan kedua ujungnya disebut proximal epiphysis dan distal epiphysis. Diaphysis disusun oleh tulang padat, bagian ini berbentuk pupa dan silindris. Ia membentuk rongga sumsum. Rongga sumsum merupakan tempat penyimpanan lemak atau fat yang disebut rongga sumsum kening tulang. Pada anak-anak, bagian epifysis dan diaphysis dipisahkan oleh rawan epifysis. Selama masa pertumbuhan tulang, perpanjangan tulang terjadi pada bagian ini. Pada orang dewasa, khususnya ketika masa pertumbuhan tulang telah berakhir, rawan epifysis berubah menjadi tulang dan kemudian bagian ini menjadi garis epifysis atau epifysis lain. Tulang-tulang dibungkus oleh dua lapis jaringan ikat yang disebut periosteum. Pada bagian tulang yang diperhubungkan dan membentuk bentuk sendi tidak dapat periosteum. Pada bagian ini, tulang dibungkus atau dilapisi oleh rawan sendi. Periosteum, lapisan luar, menerima pembuluh darah dan saraf. Beberapa pembuluh darah dan saraf masuk ke dalam tulang melalui lubang yang disebut lubang nutrisi. Periosteum, bagian dalam lubang, langsung melekat ke permukaan tulang.